Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita kembali bermuajahah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, semoga kepada kita semua selaku umatnya insyaallah. Rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan kajian kitab tafsir Jalalain insyaallah, masuk pada ayat yang ke-52 dan 53 insyaallah. Seperti biasa, sebelum diulas tafsirnya, kita terlebih dahulu membacakan ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Yang pertama artinya adalah kemudian kami memaafkan dari kalian min ba'di dzalik, dari setelah hal itu, la'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur. Wa idh atayna Musal kitaba, dan telah atau dan ingatlah, atayna Musa al-kitab wal furqan, kami telah memberikan kepada Musa kitab dan al-furqan, pembeda. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, tentu ayat ini kalau kita bicarakan bersama, ini masih ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Ya, ayat yang ke-51 dan tentu dengan ayat-ayat yang sebelum-sebelumnya yang juga berbicara tentang Bani Israel, ya. Kalau pada ayat yang sebelumnya, ayat ke-51 itu jelas, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadtumul ijla. Nah, ini nyambung nanti ayat ke-52-nya. Dan ingatlah ketika kami wa'adna, ya, berjanji kepada Musa, yes, 40, ya, selama 40 malam, ya, thumma takhadtumul ijla. Nah, ini, ya, ayat yang ke-52 ini berbicara tentang, ya, tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel sebelumnya, di mana mereka itu ittakhadtumul ijla. Nah, kalimat min ba'di dzalik makanya ditafsirkan dalam tafsir itu adalah al-ittikhad. Maksudnya adalah bahwa Bani Israel itu, ya,
sebelumnya adalah menyembah sapi, ya, menyembah berhala, ya, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-52, ya, pada tafsir Jalalain misalkan, "Tsumma afauna ankum." Ya, monggo Mas. Jangan gemetar gitu, Mas. "Tsumma afauna ankum", ya, perhatikan teman-teman ini. Dalam tafsir disebutkan mahauna dzunubakum, ya. Mahauna dzunubakum. Secara bahasa kata afu, ya, kata memaafkan, itu diartikan mahauna, teman-teman. Mahauna itu menghapus. Ya, isim alatnya itu mim hatun. Ya, mim hatun itu hapsan. Ya. Kata kerjanya itu maha, ya, yamhu, mahauna, afauna. Yang menarik teman-teman sekalian, kalau teman-teman jeli dalam melihat ayat ini, itu adalah bahwa Allah tidak menggunakan kata ghafara. Ya. Kata afauna di sini itu diartikan kami menghapus, kami memaafkan dzunubakum, kesalahan-kesalahan kalian. Tadi kesalahannya apa? Kesalahannya Bani Israel sebelumnya menyembah berhala, menyembah, ya, sapi betina gitu dan seterusnya. Ya, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah dalam ayat ini, "Tsumma afauna ankum." Kami ini telah memaafkan kalian mim ba'di dzalik, di mana yang sebelumnya kalian itu adalah menyembah berhala tadi. Ya. Nah, kenapa Allah tidak menggunakan kata ghafara? Tapi Allah menggunakan kata afu yang berarti maha, ya, mahauna itu tadi. Ini teman-teman perlu sedikit memperhatikan, ya. Kata ghafara di dalam bahasa Arab itu artinya menutup, teman-teman. Ghafar itu menutup. Lebih dalam mana nanti kalimat ghafara dengan kata afu? Sedangkan afu itu nggak cuma menutup, afu itu menghapus. Itu beda tuh. Ya. Jadi Allah ini, ya, Allah kan dalam Al-Quran itu kata li nafsihi ar-rahmah gitu, ya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah itu berjanji atas dirinya bahwa dia itu punya sifat rahmah, sifat sayang kepada siapapun. Ya. Meskipun orang-orang Bani Israel sebelumnya itu melakukan kesalahan, bahkan kesalahan yang dilakukan bukan kesalahan biasa, dosa besar kan, ya, atau tidak menyembah Allah kan gitu. Tapi Allah tetap mengatakan, "Tsumma afauna ankum." Kami telah memaafkan kalian. Mim ba'di dzalik, padahal sebelumnya kalian itu menyembah, bukan menyembah aku, kata Allah. Nah, kata afu di sini sekali lagi yang dimaknai dengan kata mahauna dzunubakum, ya, atau mahauna ini itu diartikan menghapus. Berarti dihapus itu kesalahan mereka. Allah, ya, rela menganggap mereka tidak lagi pernah berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar menutup. Ya. Makanya misalkan teman-teman sekalian, itu di dalam akhir dari Ramadan, di 10 hari terakhir, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rasulullah enggak mengajarkan Allahumma innaka ghafurun, enggak begitu kalimatnya. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah itu adalah Allahumma innaka afuwun. Allah Maha Pemaaf. Ya. Padahal sekali lagi dosa yang dilakukan dosa besar, nggak menyembah Allah. Maka teman-teman begini nih,
Di dalam kitab Nasahil Ibad kita pernah bahas itu. Orang yang berdosa, ya, melakukan maksiat bukan karena kesombongan, itu berbeda dengan orang yang melakukan dosa karena kesombongan. Iblis itu berdosa kepada Allah karena kesombongan, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sombong dia, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Masa sih aku nyembah atau bersujud kepada Adam? Dia dibuat dari tanah, aku dibuat dari api. Itu kesombongan. Dalam kitab Nasrul Ibad, Allah nggak sayang, nggak senang, nggak punya rahmat sama orang yang pendosa. Dosanya itu, maksiat itu disebabkan karena kesombongan. Allah marahnya luar biasa. Berarti kalau kita masih punya sifat suka berbuat dosa pun, sekalipun kita berbuat dosa, tapi kalau tidak atas dasar kesombongan, Allah masih punya sifat pemaaf terhadap kita. Ya. Jadi jangan barengin tuh dosa yang kita lakukan dengan kesombongan. Kita manusia lah, ya, yang naik turun lah. Ya, tiba-tiba soleh, nggak ada angin, nggak ada apa, soleh gitu misalkan. Tapi tiba-tiba juga bisa, ya, lagi banyak duit, lupa sama Allah. Ya, tiba-tiba juga itu. Allahnya ditaruh di mana dulu gitu. Ya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala punya sifat pemaaf, masa kita nggak pemaaf sih? Gitu kan? Masa kita nggak pemaaf? Harusnya kita juga punya sifat itu gitu. Ya, selalu memaafkan. Ya. Ini dosa. Makanya kalimat bahwa Allah tidak, dalam satu hadis ya, innallaha la yaghfiru dzunuba, ya. Allah itu memaafkan semua dosa kecuali syirik. Tapi kalau dia bertaubat juga pasti dimaafin sama Allah gitu. Ya. Sekarang gini, perbuatan yang dilakukan oleh si pembunuh yang ngebunuh 100 kali itu, dalam hadis yang cukup panjang itu, hadis Bukhari, ya, itu kan ada seorang pembunuh, ya, dia cari fatwa, minta kepada orang yang ngerti agama, katakan seperti itu, ya, kepada pendeta, jawabannya tidak ada kata maaf bagimu, kira-kira begitu. Dibunuh lagi orang itu, genap jadi 100. Ya, datanglah kepada orang ahli agama, udah ulama lah katakan seperti itu. Kemudian diarahkanlah, ya, kamu pergi ke sana, ya, tempat orang baik, katakan seperti itu. Belum sampai tempat tersebut, udah meninggal, dihitung jaraknya sama malaikat. Ternyata, ya, antara tempat dia bertolak sama tempat tujuan kepada kebaikan itu, ya, kamu kalau mau tobat ke sana tuh, ke Masjid Shiratul Mustaqim Ansan tuh. Ngaji ke sana. Ya. Katakan belum sampai sini, belum sampai Masjid Ansan, di pertengahan jalan meninggal dia. Ya, malaikat bingung, ini gimana ya Allah? Masuk neraka atau masuk surga? Dihitung jaraknya ternyata lebih dekat dengan tempat tujuan. Maka dia masuk ke dalam surga. Tuh, udah 100 kali ngebunuh saja masih calon masuk surga gitu. Kisah lain misalkan yang populer, seorang pezina, ya, LC namanya sekarang ya, bukan, apa namanya, PSK gitu ya. Seorang pezina gara-gara nolong seekor anjing masuk surga. Maka sifat pemaaf ini teman-teman di dalam kehidupan ini penting banget, teman-teman, ya, penting banget. Ya.
Artinya begini, Allah tidak lagi melihat. Nanti kita akan hubungkan. Kenapa ada kalimat syukur di akhir? Ya. Ini kan kalimat terakhirnya la'allakum tashkurun. Tsumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata syukur setelah Allah mengatakan aku maafkan atau kami maafkan? Ya, padahal sebelumnya kamu berbuat dosa, ya agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalian bersyukur kepada Allah. Saya mau concern pada kalimat afu ini atau sifat maaf ini penting sekali dalam kehidupan teman-teman sekalian. Ya, maka memaafkan itu tidak perlu lagi melihat kalau orang ikhlas memaafkan atau kita memaafkan orang lain. Itu enggak perlu lagi melihat ya, seberapa banyak kesalahan dia pada kita. Gak usah lagi melihat itu. Ya. Kalau kita masih bilang begini, ya aku maafin. Tapi begitu. Maafin tapi aku gak lupa. Masa maafin gak lupa gitu. Orang maafin ya lupa lah. Tadi memaafkan itu menghapus, melupakan. Ya. Ini penting teman-teman. Ya, sampai pada hal yang sifatnya kesalahan besar saja. Ya. Seorang ayah misalkan, seorang ayah udah berjuang habis-habisan di Korea 20 tahun lamanya. Saya punya kawan Pak Ican, nggak ada ya, 20 tahun di Korea. Contoh saja. Anak kita yang udah kita sekolahin, udah kita biayain, sekolahnya nggak bener, mohon maaf, pergaulannya rusak di Jakarta, di Indonesia misalkan. Sebagai orang tua kita bagaimana sikapnya? Ya. Atau dibalik misalkan, seorang anak yang nggak pernah diasuh sama ayahnya, orang tuanya kabur, meninggalkan anaknya, apakah dia akan mengatakan aku nggak akan mengakui kamu sebagai seorang ayah? Itu nggak memaafkan. Ya. Jadi ini penting teman-teman. Karena nanti, baru saya hubungkan. Ya, tadi saya coba dengarkan sedikit apa yang disampaikan oleh Syekh Sya'rawi ya, ketika menjelaskan ayat ini. Walaupun sepintas itu saya dengar di YouTube. Ya, ini teman-teman, kenapa kalimat syukur diujungkan pada ayat ini? La'allakum tashkurun, setelah Allah mengatakan tentang tsumma afawna ini, memaafkan, sifat maaf Allah kepada Bani Israel atas perbuatan mereka yang sebenarnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata begini teman-teman ya. Sifat syukur yang paling benar itu adalah mengaitkan semuanya kepada Allah dalam bentuk ibadah. Ini tolong diingatkan ini. Diingat oleh kita semuanya. Jadi kenapa syukur di sini dihubungkan dengan setelah perbuatan mereka itu berbuat dosa, tidak beriman kepada Allah. Tapi Allah sudah maafin. Nah, ketika aku sudah memaafkan kamu, kamu tinggalkan perbuatan dosa kamu itu, maksud Allah begitu. Kamu tinggalkan perbuatan dosa kamu itu. Ya. Dengan tidak lagi menyembah sembahan yang kamu sembah sebelumnya, baru kamu bisa bersyukur kepadaku, gitu kira-kira. Baru kamu bisa mengatakan eksistensiku sebagai seorang Tuhan, sebagai Tuhan, gitu. Itu yang saya dengar dari Syekh Sya'rawi itu. Ya. Jadi syukur itu kata beliau nggak cuma sekedar alhamdulillah, nggak cukup teman-teman. Walaupun kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi ya, disyarah oleh Al-Bugha kalau tidak salah, seorang ulama ya, beliau mensyarah bahwa syukur itu 3 tingkatan. Satu, lakukan yang wajib terlebih dahulu. Lakukan yang wajib dulu.
Mengganggu aja nih orang. Silakan. Yang pertama lakukan yang wajib, kata beliau. Lakukan yang wajib, baru yang sunnah, baru yang ya dia tidak pada posisi sunnah, ya tapi baik lakukan gitu. Ya. Terutama dua hal ini, wajib baru yang sunnah. Berarti kan kalau kita hubungkan dengan yang wajib, ya teman-teman sekalian, yang tadi dikaitkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berarti kita syukurnya itu baru dibilang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini ya tentunya. Itu ketika kita itu menjadikan Allah benar-benar eksis dalam kehidupan kita. Udah Allah aja gitu hidup kita tuh. Kalau Allah nggak senang ya jangan kita perbuat. Allah perintahkan kita lakukan. Itu baru benar gitu hidup kita, baru benar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hubungkan dengan kita misalkan, ya, yang hari ini di luar sana orang mendapatkan nominal gaji seperti kita, bukan seperti kita lah, seperti jenengan ya. Itu kan susahnya luar biasa di Indonesia. Susah lah teman-teman. Ya. UMR guru aja masih besaran jenengan lah. Guru aja berapa itu? Honorer berapa itu? Sedih kalau diceritakan kan. Ya. Padahal kalau kita mau membuat negara kita itu jadi negara yang baik, ya harus memperhatikan gurunya. Kalau gurunya tidak diperhatikan sampai kapanpun, ya susah lah. Ya. Kalau menurut saya seperti itu, karena ilmu itu di atas segalanya. Ya. Kalau kita kaitkan dengan itu misalkan, berarti bentuk syukur kita setelah kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang nanti kemudian ini kalau syukur kita hubungkan dalam tafsir yang lain, misalkan saya baca itu ya saya lupa tafsirnya, kenapa Allah mengatakan afauna ankum min ba'di dzalik kemudian la'allakum tashkurun, karena lawan syukur itu adalah kufur teman-teman. Lawan syukur itu kufur. Jadi kalau mereka itu orang-orang kafir Quraisy, ya maaf, orang-orang Bani Israel atau orang-orang kafir atau kita misalkan mau disebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu adalah ketika kita membuka diri dengan tidak cara apa? Mengkufuri apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Nah, berarti orang-orang Bani Israel itu kalau mau dibilang bersyukur kepada Allah, maka tinggalkan kan gitu. Tinggalkan ya apa yang mereka lakukan sebelumnya dengan cara menyembah berhala dan yang lainnya. Itu ya. Nah, makanya di sini disebutkan tsumma afauna ankum mahauna dzunubakum, dihapus semuanya sama Allah. Allah lupalah kesalahan mereka itu. Ya, min ba'di dzalik al-ittikhad. Al-ittikhad itu ini ayat yang sebelumnya, karena ini ma'rifah maksudnya adalah ittakhadtumul ijla. Ya, di mana mereka itu menyembah ya berhala ataupun menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini disebutkan ya alladzi saghahu lakumus samiri ya ilahan, ya ketika mereka menjadikan patung sebagai sesembahan. Nah, baru kalian dengan meninggalkan itu la'allakum tashkurun, kalian bisa bersyukur atau dianggap bersyukur kepada Allah. Karena kalimat la'alla teman-teman lihat pada ayat yang lain, misalkan surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimatnya juga la'alla. Kenapa kalimatnya la'alla? Padahal di sana ada bentuk lain dalam bahasa Arab, ada asa, ada kay misalkan. Tapi Allah menggunakan kata la'alla. Dalam tafsir disebutkan la'alla itu memberikan makna kepastian. Maksudnya orang kalau berpuasanya benar-benar pasti dia bertakwa. Gitu kira-kira. Nah, orang kalau benar-benar bersyukur kepada Allah,
maka dia harus meninggalkan setiap bentuk sembahan apapun selain Allah. Itu kira-kira. Ya. Wahai kalian orang-orang Bani Israel, kalau kalian benar-benar mau aku maafkan, ya tinggalkan, baru kalian bisa bersyukur kepada aku. Kira-kira begitu. Kalau kita mau dianggap bersyukur kepada Allah, maka jadikanlah bertauhid selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bilang harta yang saya peroleh ini karena jerih payah saya. Ya. Rezeki yang saya dapatkan ini karena kerja keras saya. Apapun yang kita peroleh hari ini karena saya misalkan, atau karena tempat kerja misalkan. Kesehatan yang saya peroleh ini karena tempat, karena orang ataupun yang lainnya. Tapi katakan semuanya adalah karena Allah. Itu baru benar bersyukur kepada Allah. Itu teman-teman. Ya. Terakhir ayat yang ke-53, wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ini Allah kembali, sebenarnya ini kalimat diulang-ulang lagi sama Allah. Ya. Wa id ataina Musal kitaba wal furqan. Ya. Pada tafsir Alkitab di sini At-Taurah. Ya. Ingatlah kami telah ngasih ya, kitab Taurat kepada Musa. Jadi bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang Bani Israel saat itu adalah salah satunya dengan adanya Musa, di mana Musa saat itu dikasih kitab, teman-teman. Ya. Wal furqana, ya. Furqan di sini diartikan al-fariq bainal haq wal batil wal halal wal haram. Ya, pembeda antara yang hak dan yang batil, antara halal dan yang haram. Kenapa? Ya, Allah kasih kepada Musa kitab dan furqan ini, pembeda ini, bihi minad dolal la'allakum tahtadun, agar kalian semuanya ya mendapatkan petunjuk atau kalian tidak tersesat di sini dalam tafsir. Ya, teman-teman sekalian, kalau mau kita urutkan dua ayat ini adalah begini caranya. Bersyukur kepada Allah itu adalah dengan cara menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan. Bertauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, bersyukur yang benar itu adalah, saya pernah sampaikan juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, bahwa sesungguhnya hadirnya nabi itu adalah syukur. Hidup kita ini kenapa tidak penuh syukur? Kita jauh dari hidayah, teman-teman. Jauh dari hidayah. Makanya kita sulit bersyukur. Ya. Gak mau bersyukur kepada jauh dari hidayah. Hidayah itu apa? Quran itu hidayah. Salat itu hidayah. Ya. Kita nunggu dapat hidayah aja. Gak usah nyari gitu. Karena ada orang begitu ya. Kenapa kamu gak salat-salat? Ya, belum dapat hidayah. Kenapa kamu gak pakai kerudung? Belum dapat hidayah. Ya. Kenapa kamu belum baik? Belum dapat hidayah. Hidayah itu harus dicari, teman-teman, harus dikejar juga. Ya. Makanya Quran itu akan bisa menjadi hidayah bagi kita kalau kita mau baca, kalau kita mau memahami, kalau kita mau mengamalkan. Ya. Tapi kalau kita tidak pernah mau membacanya, mengamalkannya, ya dia tidak akan pernah jadi hidayah. Nah, dua hal ini teman-teman, saya kira, ya, meskipun konteksnya adalah atau pembicaraannya yang menjadi mukhatab pada ayat ini adalah tentu kaumnya Nabi Musa, ya, yaitu Bani Israel, tapi di dalam konteks yang berhubungan dengan kita, ini sangat relate ya dengan kehidupan kita sehari-hari, ya, bahwa sesungguhnya jika kita selalu mau mendapatkan ya keberkahan di dalam hidup kita, dikategorikan orang yang bersyukur, mendapatkan petunjuk dalam kehidupan kita, maka jadikanlah hidup ini lillah, ya, fillah, billah, semuanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Hatta kita mencari nafkah itu, niatkan itu adalah lillah, ya, biar berkah insyaallah, ya. Jangan niatkan untuk yang lain. Ini adalah perangkat, semuanya ini perangkat-perangkat pakaian, HP, laptop,
Semua adalah perangkat-perangkat yang Allah titipkan kepada kita agar kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh dari Allah. Itu ya. Saya kira itu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kalau ngomong terus nggak ada selesainya nih. Cukupkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih. Alhamdulillah Pak Ustadz. Terima kasih atas tausiahnya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan sami. Nggih, itu tadi nggih tentang bersyukur. Nggih, satu-satunya cara monggo jenengan nek misale ditambah-tambahi nikmat wonten mriki gajine gedhe niku ditambah-tambahi ibadahe ngoten. Dadi ben saya saged menikmati nggih gaji kali menikmati ibadah datang Allah ngoten. Nggih. Nggih, salah setunggale niku tentang napa? Tentang bersyukur kepada Allah. Terus Allah itu tidak akan merubah nasib kula panjenengan nek jenengan sedaya niku mboten merubah nasibnya sendiri-sendiri. Dadi monggo jenengan perbaiki pumpung niki mendekati bulan Ramadan. Jadi setidak-tidaknya kita mempersiapkan untuk yang hal-hal yang demi kebaikan ngoten. Nggih, izin Pak Ustadz untuk memberi pertanyaan ngoten nggih, satu atau dua. Nggih. Monggo Mas Iqbal sama monggo sama siapa lagi? Mas nggih. Langsung ini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya tentang puasa Ustadz. Saya kan kemarin lupa kalau saya punya ketinggalan satu puasa. Nah, kebetulan hari Kamis itu ceritanya saya mau mengkodok. Terus ternyata saya diingatkan istri, ternyata di Indonesia saya udah mengkodok sebareng istri waktu itu. Nah, setelah itu kan saya buka pas hari Kamis itu. Nah, gimana sih kalau boleh tidak kita melanjutkan tapi kita merubah di tengah jalan untuk jadi niat sholat puasa Kamis gitu Ustaz. Puasa sunnah hari Kamis. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Nggih, monggo Mas Dudi. Ada dari PMI Hongkong Pak Ustaz. Pertanyaannya 3. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Ini tentang masalah sholat jamak takhir. Kan dalam posisi kerja kan pulang malam itu. Kadang jam 5:30, kadang jam 7. Itu masalah sholatnya diniatkan jamak takhir gimana itu? Di jamak takhir kan kalau nggak salah dari duhur tarik ke asar. Nah, seharusnya kan sholatnya itu di waktu asar. Nah, waktu asarnya juga kan nggak dapat karena pulangnya itu pas di waktu maghrib. Itu gimana? Apakah sholatnya tetap niat jamak takhir? Apakah di kodo saja? Apa gimana? Asarnya kelewat juga. Zuhur, asar sama maghrib sama isya di 4 ya. Iya. Gitu kan. Niatnya di jamak takhir dari duhur tarik ke asar. Nah, karena nggak dapat juga di waktu asarnya, jadi dapatnya di waktu maghrib. Gitu gimana? Apakah niatnya tetap jamak takhir? Apakah niatnya kodo? Apa gimana? Ya sekian gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini yang dari Silakan. langsung. Ada yang mau tanya lagi? Ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa itu keberkahan hidup? Sudah Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ini dari PMI, teman kita PMI Hongkong Pak Ustadz. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya seorang TKW Hongkong. Saya mau meminta pendapat dari Pak Ustadz terhadap keputusan saya yang memutuskan hubungan atau memblokir hubungan semua kakak atau orang tuanya dan orang tuanya. Alasannya karena sakit hati mendengarkan perkataan mereka saat saya kena kecelakaan kerja. Saya cuti ke Indonesia untuk pemulihan, tapi dalam masa pemulihan kurang dari 1 bulan, bapak saya bilang, kamu mau sampai kapan di rumah? Saya kasih waktu jangan lewat dari 2 bulan atau pilihan kamu harus nikah. Bisa dibilang waktu itu saya satu-satunya tulang punggung keluarga dikarenakan kakak-kakak saya telah menikah. Yang kedua, apakah seorang anak belum menikah perempuan, dalam kurung ini maksudnya perempuan, harus memberikan semua kerja kerasnya ke orang tua? Dan yang ketiga, apakah jika tidak memberikan, saya termasuk anak yang durhaka? Nggih, niku mawon Pak Ustaz. Dari yang pertama tadi memutus hubungan dengan saudara dan orang tua. Terus yang kedua, apakah seorang anak yang belum menikah perempuan ini harus memberikan semua kerja kerasnya ke orang tua? Dan yang ketiga, apakah jika tidak memberikan, saya termasuk anak yang durhaka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya. Kalau waktunya cukup nanti, kalau nggak cukup nanti pagi dilanjut. Yang pertama gini, puasa qadha, ingat ya, di tengah jalan atau saat berpuasa siang-siang misalkan ingat, wah kayak udah puasa qadhanya misalkan, ya posisinya gimana, tapi mau lanjut gitu kan. Kalau pertama kalau mau dibatalkan nggak apa-apa, ya kan. Kalaupun posisinya lagi kodok pun nggak kuat dibatalin ya nggak apa-apa sebenarnya. Iya kan, dibatalin nggak apa-apa. Nanti besok puasa lagi niatnya kodok kan gitu. Ya tapi kalau memang ternyata mau dilanjut, padahal kodoknya sudah, niatnya mau ganti menjadi puasa sunnah, itu boleh. Di puasa, bedanya gini, puasa wajib itu ya niatnya dia minimal ya di waktu sahur, itu puasa wajib. Ya. Tapi kalau puasa sunnah saat kita udah siang-siang belum makan dari pagi, ya dari apa katakan habis subuh, kita nggak makan itu ya, nggak minum, pokoknya belum ada yang masuk lah ya gitu ya. Kemudian di siang atau di jam 8 kita baru mau niat puasa, itu boleh puasa sunnah. Di puasa sunnah itu boleh niatnya di tengah jalan. Jadi dalam satu riwayat disebutkan Nabi pernah ketika mau sarapan, katakan di rak dapurnya itu nggak menemukan makanan. Kemudian Rasul nggak nyap-nyap marah-marah kepada Aisyah, mana nggak ada sarapan buat saya, enggak, tapi Nabi langsung puasa. Gitu ya. Jadi untuk puasa sunnah itu boleh niatnya itu tidak, kalau puasa di dalam Syafi'i itu di malam hari niatnya dibaca atau minimal paling banter itu sebelum waktu imsak, itu boleh dibacakan. Itu niat untuk puasa wajib ya. Jadi kalau puasa sunnah itu setelahnya pun itu nggak ada masalah. Jadi kalau jenengan saat itu mau ganti puasa sunnah, langsung saja nggak apa-apa. Niat puasa sunnah sampai selesai. Puasa sunnahnya dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Itu ya. Kemudian yang kedua, jamak takhir itu atau menjamak itu memang zuhur asar, gitu ya. Zuhur asar. Perkara dia mau ditakhir silahkan. Pokoknya zuhur sama asar. Maghrib sama isya, nggak bisa maghrib sama zuhur atau maghrib sama asar, itu yang paling dekat saja nggak bisa maghrib sama asar.
Ya, karena sudah berubah waktunya dari siang ke malam, gitu kan. Nah, maghrib dengan isya. Gitu. Bagaimana kalau kelewat? Ya, logikanya kalau kelewat bukan jamak lagi memang. Posisinya adalah qada. Ya, kalau tidak sengaja, ya, sekarang gini, sengaja atau tidak disengaja tetap harus diqada. Ya, tapi kalau kejadian itu ada kesengajaan kita karena menunda-nunda terlalu lama, ya, katakanlah tidak berusaha untuk mencari waktu untuk sholat terlebih dahulu misalkan, walaupun di mana lah, katakan seperti itu ya, kita lagi di jalan kemana, kita ingat tuh, wah saya belum asaran, zuhur juga belum. Kan kita nggak mungkin terus ngejar, habis waktunya nanti kan. Mau nggak mau kita berhenti kan. Wah saya berhenti dulu dah, di mana kayak saya sholat dulu lah. Itu yang terbaik. Ya, ya daripada nanti kita melewatkannya. Karena kesengajaan melewatkan sholat itu bagian daripada sesuatu yang tidak baik lah untuk dihindari ya. Seperti itu. Gitu ya, ya Mas Didi ya. Diupayakan ya tidak sampai terlewat lah bahasanya ya, tidak sampai terlewat. Kalau sudah terlewat ya mohon ampun sama Allah, istighfar, kemudian tetap melakukan yang sudah terlewat itu ya, tapi tidak jamak takhir lagi, posisinya qada niatnya itu ya, qadaan berarti. Yang ketiga, keberkahan hidup. Barokah itu gini teman-teman, barokah itu adalah sesuatu yang tidak selalu berhubungan dengan nominal, ya, tidak selalu berhubungan dengan nominal. Ya. Keberkahan itu adalah nilai dari Allah. Ya Allah yang menilai itu. Ya bisa saja orang itu, contoh misalkan yang diperoleh gajinya kecil, ya, tapi tenang, itulah keberkahan. Jadi keberkahan itu bisa saja impact dari apa yang kita peroleh, gitu ya. Dapat uangnya banyak, tapi kok nggak tenang, jangan-jangan berkahnya hilang, gitu gampangnya. Ya. Jadi tidak bisa kita kaitkan dengan nominal tuh. Oh 100 juta pasti berkah, bisa jadi, tapi bisa jadi juga tidak. Karena ada orang yang tidak mendapatkan angka itu misalkan, dia toh juga mendapatkan ketenangan batin dalam hidup, badannya sehat misalkan. Jadi berkah itu juga terkait dengan impactnya. Ya. Oh tenang, oh badan sehat, itu impact. Maka bisa saja ya berkah itu adalah ya anak kita soleh, itu berkah namanya. Berkah bisa saja kita itu jadi mau ibadah, jadi rajin ibadah, semangat ibadah, itu berkah namanya. Berkah bisa saja badan kita jadi sehat, itu berkah. Jadi impact, terkait dengan impact. Makanya kalimatnya di dalam definisi al-barokah itu menurut para ulama adalah izdiyadul khair. Kalimatnya bertambahnya kebaikan. Jadi kebaikan itu ada pada yang lain, bukan hanya pada apa yang kita dapatkan gitu. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau jenengan merasakan itu ya jenengan ya, karena lawan dari keberkahan itu istidraj. Ya. Jadi nggak bisa tuh kita bilang, wah sehat-sehat aja nih saya nih. Belum tentu. Jangan-jangan itu istidraj. Padahal lagi bermaksiat. Oh saya kok rezekinya banyak terus nih. Wah banyak banget nih. Lemburan lagi. Padahal nggak sholat. Hati-hati. Jangan-jangan itu adalah cara Allah nanti untuk membuat kamu semakin lupa sama Allah. Jadi kalau kita diuji sama Allah tuh kita harusnya ada sisi, wah alhamdulillah Allah masih ingat saya nih. Ya jenengan nggak sekolah, nggak diuji, wajar kan? Nggak pernah sekolah, nggak ujian. Tapi kalau kita sekolah diuji, wajar nggak? Ya wajar. Allah ngasih ujian ya, kita kan sekolah sama Allah ibaratnya. Kita diuji ya wajar lah dapat ujian itu. Yang nggak wajar itu udah nggak pernah dekat sama Allah, ya atau kita tuh nggak berhubungan baik dengan Allah, ya kemudian kita ya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu istidraj namanya. Hati-hati ya. Itu ya keberkahan kira-kira ya gampangnya. Yang keempat, memutus hubungan dengan saudara.
Teman-teman sekalian, ya, apapun konflik yang terjadi di antara kita ya, dengan saudara apalagi, saudara itu kan satu kandung. Ya. Orang yang tidak, kita menyebutnya silaturahim ya, mempererat antara rahim dengan rahim. Itu saja yang bukan saudara kandung. Ya. Al-Quran ataupun Islam menyebutnya dengan kalimat ikhwah. Ikhwah itu persaudaraan yang tidak diikat dengan rahim sebenarnya. Tapi kedekatan itu membuat kita menyebutnya dengan kalimat silaturahim. Mempererat antara rahim yang ada. Saking Islam itu memperhatikan innamal mu'minuna ikhwatun, persaudaraan. Ini sama orang lain gitu. Masa sama saudara sendiri kita kemudian ya tidak ada kata maaf misalkan. Tidak ada hubungan yang positif misalkan. Ya. Saya punya prinsip dari bapak saya ini bisa diambil. Dan saya berupaya terus. Ya, namanya manusia itu sama. Saya juga manusia seperti jenengan. Ya, artinya ujian kesabaran, ujian keikhlasan, ujian persaudaraan ya dengan keluarga ya. Itu kan juga luar biasa gitu ya. Masalah kecil jadi besar. Masalah besar semakin luar biasa. Ya, gara-gara uang persaudaraan kita itu jadi renggang dan lain sebagainya. Itu ujian semua teman-teman. Tapi pada prinsipnya ya kita nggak boleh memutus hubungan dengan orang yang paling dekat dengan kita, apalagi dengan orang tua kita. Ya, kepada orang tua itu ya, hatta dia itu ya orang tua tersebut misalkan ya, saya kasih contoh misalkan kisah Imam Abu Hanifah itu, saat Abu Hanifah ya punya ibunya itu ya, bilang begini sama Abu Hanifah, anakku antar aku ke ustadz itu, misalkan ya saya misalkan ya punya orang tua, yuk antar saya ke mas ini misalkan gitu ya. Beliau ustadz juga gitu, tapi beliau belajar sama saya misalkan begitu. Nah, ibunya Abu Hanifah bilang anterin saya ke sana. Saya mau nanya satu persoalan. Abu Hanifah nggak bilang, saya nih ustadz ibu, dia murid saya itu. Kenapa nggak sama saya nanyanya? Kenapa nanyanya sama orang itu? Saya ini apa kurang ustadz? Nggak begitu jawaban Imam Abu Hanifah kepada ibunya. Baik bu, saya akan antar bu. Tuh sama orang tua tuh begitu teman-teman. Tetap saja kita harus merendah. Ya, tetap aja kita terus ya anak kecil. Tetap aja kita nggak boleh dendam atas apapun keburukan misalkan yang dilakukan oleh orang tua kita. Itu kan sesuatu yang nggak menyenangkan buat dia sebenarnya Imam Abu Hanifah. Perkara kecil loh itu, kecil banget itu. Ya, cuman dia nggak dianggap lah gitu ya. Padahal hari ini orang kebanyakan minta validasi kan gitu ya, kita rata-rata kan kita gitu ya. Ini nggak dianggap sama ibunya gitu sebagai seorang ulama besar di Kufah pada saat itu, malah diajaknya ibunya ngajaknya ke ulama tadi yang sebenarnya itu adalah muridnya Abu Hanifah. Sampai di tempat ustadz tersebut saja masih ngomongnya begini sama Abu Hanifah, ngomong begini sama ustadz tersebut, nanti kamu ngomong jangan murid saya, udah jawab aja. Tuh saking gak mau menyinggung perasaan ibunya. Ya, sedekah terbaik itu kepada orang terdekat. Kita sedekah kemana saudara kita masih ada yang kelaparan. Ya, Al-Quran kan jelas itu. Ya, menyebutkan kalimat itu dalam Al-Quran. Ya, jadi jangan sampai lah nyesel teman-teman. Kalau saudara sendiri malah diputus, nanti malah nyesel pasti. Ya. Jadi jangan kita tuh jangan harus berupaya bisa memaafkan.
Ya, punya sifat memaafkan tuh enak sebenarnya, lapang dadanya. Ya, orang kalau masih butuh validasi orang masih butuh anggapan orang masih butuh segala macam dari orang itu, sebenarnya itu dia nggak selesai sama dirinya. Orang marah itu sebenarnya nggak selesai sama dirinya. Makanya disebutkan dalam hadis itu, orang yang kuat bukan orang yang pandai bergulat, tapi orang yang bisa menahan dirinya saat marah. Jadi saya menyarankan jangan memutus hubungan dengan saudara, dengan keluarga dan seterusnya. Nanti nyesel nanti. Orang yang paling dekat dengan kita itu adalah orang yang punya hubungan darah dengan kita sebenarnya. Ya, berantem sama saudara itu nggak ada untung-untungnya sama sekali. Ya, lebih baik kita mengalah, memaafkan, itu lebih baik. Yang selanjutnya, hasil kerja diserahkan semua ke orang tua. Dilihat dulu teman-teman, ya. Saya pernah tuh adalah kawan kita nih habis ngaji curhat di rumah, cerita dengan saya. Ya, berapa pekan ini atau bulan ini orang yang nggak kelihatan. Mungkin dia juga datang ke sini karena mau curhat gitu ya. Tinggalnya jauh. Itu beliau bilang ke saya, Ustadz, saya hasil kerja saya itu katakan 90% saya kasih ibu. Boleh nggak itu pertanyaannya? Boleh saja. Ya, boleh saja. Tapi kalau pertanyaannya wajib nggak seperti itu? Nggak wajib seperti itu teman-teman. Apalagi kalau orang tua kita itu masih bekerja misalkan. Ya, kalau dia mau berbakti sama orang tuanya, sama ibunya, ya dengan cara memberikan apa yang telah dia peroleh kepada orang tuanya, silahkan. Ya, di dalam zakat saja, ini saya coba kiaskan dengan zakat. Kita zakat itu teman-teman, ya cara menghitungnya tidak langsung dikeluarkan, ya, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan pokok kita terlebih dahulu. Ya, baru kemudian dihitung masih masuk nisab atau tidak. Kalau sudah masuk nisab, ya setelah yang wajib-wajib dia sudah keluarkan, dia punya hutang, misalkan dia punya tunggakan, misalkan sudah selesai semuanya, kebutuhan dia, anak dan sebagainya, misalkan kayak saya, anak sekolah, sudah selesai, bukan keinginan ya, keinginan nggak masuk di situ, hal yang pokok saja, baru nanti dihitung. Kalau dihitung masih masuk nisabnya, haul baru dikeluarkan 2,5%-nya. Ini kepada orang tua, tidak seperti zakat. Selama kita bisa memberikan bentuk perhatian yang cukup, itu sudah selesai. Gak perlu semuanya diberikan. Tapi kalau mau contoh tadi orang yang saya ceritain tadi, dia cuma ngambil sedikit saja dari gaji dia, semuanya diberikan kepada ibunya. Ya, mungkin juga bagian dari cara dia nabung atau membahagiakan orang tuanya. Ya silahkan saja. Ya, nggak akan pernah rugi kita berbakti sama orang tua teman-teman. Nggak akan pernah rugi. Ya, kasih apapun, ya, rajakan orang tua, ratukan orang tua. Ya, maka Allah akan memudahkan rezeki kita insya Allah. Karena ya kebaikan yang Allah langsung balas di dunia itu adalah berbakti sama orang tua. Sama juga keburukan yang langsung dibalas di dunia, nggak nunggu nanti loh, nggak nunggu nanti hari kiamat, di dunia langsung dibalas. Itu adalah juga kita berbuat dosa atau tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, jadi orang tua ini hargai, hormati dan seterusnya. Ya. Yang terakhir, dianggap durhaka gak? Enggak. Selama kita tidak, ya kita masih memberikan perhatian pada batasan yang cukup saja, itu sudah tidak disebut durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Jadi nggak perlu dikasih semuanya. Secara takaran itu nggak semua harus dikasih, enggak. Ya, karena masing-masing orang punya kebutuhan. Ya, silahkan kebutuhannya disesuaikan terlebih dahulu atau diselesaikan. Mau memberikan, ya, apalagi ini hanya sedekah saja, ya, atau kalau kita mau bilang ini hanya tanggung jawab kita kepada kedua orang tua saja, yang tidak ada prosentase. Ya seperti zakat tadi 2,5% dan lain sebagainya,
ya kita sesuaikan saja dengan kebutuhan orang tua tersebut gitu. Ya, pernah tempo hari di sini ada yang cerita orang tuanya punya utang, ya selesaikan utangnya. Ya, minta bantuannya kepada kita. Kasus yang tadi anaknya minta segera waktu sakit segera suruh pulang, ya. Ya mungkin beliau tulang punggung keluarganya, kita husnuzon saja dengan keluarga, jangan selalu dikaitkan bahwa mereka kurang perhatian sama kita dan lain sebagainya, ya, karena yang paling tahu tentu kondisi itu adalah jenengan sendiri gitu ya. Ya jadi saya kira kita harus selalu berlapang dada dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala ya tentukan kepada kita semua insyaallah. Kalau saat itu apa yang kita jalani tidak ada hikmah yang bisa kita peroleh, yakinlah pasti ada hikmahnya. Yakin aja pasti ada hikmahnya nanti. Kalaupun hikmahnya nggak bisa kita dapatkan saat itu gitu. Kalau saya keluar dari pabrik sudah diputuskan, sama kamu sendiri yang memutuskan itu gitu. Udah dihitung-hitung misalkan. Mungkin saat itu nggak dapat hikmahnya, tapi nanti dapat. Wah, nyesel saya. Kenapa saya keluar? Kayak kemarin tuh ada yang mau keluar ketemu saya pagi-pagi, saya suruh masuk sama saya. Ketemu sholat subuh sama saya, curhat sama saya suruh masuk. Udah mau keluar tadinya sebenarnya. Masuk, kerja sana. Saya sakit, udah pergi sana. Nanti Allah yang nyembuhin. Kata saya. Sakit ini Ustaz? Enggak. Berangkat sana udah. Akhirnya berangkat, alhamdulillah. Ya. Teman-teman gitu hidup ya. Jalanin saja. Jalanin apapun yang kita rasakan, kita hadapi hari ini, insyaallah ya pasti ada kebaikan di dalamnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya, saya kira cukup ya jam 9. Saya kembalikan kepada MC.